Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu dalam keadaan yang terbaik, dan lagi-lagi atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak wajib kita syukur, wajib kita aplikasikan dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kesehatan yang Allah berikan kita nodai dengan keburukan. Tak lupa salawat serta salam kehadirat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan beliau telah memberikan cerah Islam, penerangnya cahaya Islam kepada kita sehingga kita bisa merasakan sekarang. Maka kita jaga sunnah-sunnah beliau sebagai tanda kita bersyukur kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya Ustaz akan menyapa dulu gimana kabarnya dari anak-anak santri dari pesantren Pondok Pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah Cilangok. Semoga Allah selalu memberikan kebaikan, kesehatan, dan memudahkan segala urusannya. Ya, insya Allah semua dalam keadaan yang terbaik dan dimudahkan. Kemudian bila mana didapati ada yang sakit, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, Allah berikan kepulihan segera, kesejahteraan sehingga bisa kembali sehat dan untuk belajar bersama kembali. Insya Allah pada kesempatan kali ini Ustaz akan menyampaikan materi yang kedua dari Ulumul Quran kelas 11. Kita kemarin masuk kepada, sebelum masuk Ustaz ingin flashback sedikit tentang pembelajaran yang kemarin, bahwasanya pengumpulan dan penulisan Al-Quran telah terjadi di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, dan kita masuk di era yang pertama itu, bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum bersama Rasul Nabi mengandalkan hafalan untuk bisa menjaga Al-Quran. Ada juga yang menulis, namun tidak seberapa banyak karena terbatasnya alat tulis yang tersedia di zaman Nabi SAW. Maka para sahabat menulis dengan perangkat yang seadanya. Kemudian insya Allah di pembahasan kali ini kita akan masuk ke materi kedua dari Kitabatul Quran wa Jam'uhu, penulisan Al-Quran dan pengumpulannya. Di marhalah kedua, era kedua, generasi kedua pengumpulan Al-Quran, yaitu di zaman fi ahdi Abi Bakrin radhiyallahu an, di zamannya, di eranya, masanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yaitu pada tahun as-saniyat as-sanah, di tahun saniyat ashar 12 minal hijrah, dari tahun hijrah, dari hijrahnya Nabi tahun ke-12. Itu pengumpulan Al-Quran di era yang kedua, di zaman yang kedua, masa yang kedua kalinya. Wasababuhu, adapun sebabnya, jadi sebab pengumpulan Al-Quran ini di zaman Abu Bakar ada. Apa itu? Annahu qutila fi waq'atil Yamamah adadun kabirun, bahwasanya terjadi terbunuhnya para syuhada, para penghafal Al-Quran fi waq'atil Yamamah, di perang Yamamah, adadun kabir, yang sangat banyak jumlahnya, minal qurra, dari para ahli Al-Quran. Minhum, di antara mereka yang ahli Al-Quran yang wafat menjadi syahid adalah Salim Maula Abi Hudzaifah. Namanya Salim Maula adalah bekas budak Abi Hudzaifah, bekas budaknya Abu Hudzaifah. Ahadun, beliau siapa? Adalah salah satu man amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi akhdil Qur'ana minhum,
beliau Salim, sahabat Salim Maula Abi Hudzaifah adalah salah satu sahabat yang Nabi SAW mewasiatkan agar bisa mengambil Al-Quran dari beliau. Jadi kalau pengen belajar Al-Quran, rekomendasi Nabi kepada Salim, karena saking bagusnya beliau dalam Al-Quran, Masya Allah. Fa'amara Abu Bakr radhiyallahu anhu bijam'ihi li'alla yadhi'. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan kepada para sahabat bijam'ihi, untuk mengumpulkan Al-Quran, li'alla yadhi', agar tidak sampai hilang. Jangan sampai hilang, harus dikumpulkan segera gitu. Wa fi Sahih Al-Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari diceritakan anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya cerita awalnya adalah Umar bin Khattab asyara ala Abi Bakrin, memberikan isyarat kepada Abu Bakar radhiyallahu an. Untuk apa? Radhiyallahu anhuma, ya, ada dua sahabat radhiyallahu anhuma, bijam'il Quran, untuk mengumpulkan Al-Quran. Jadi isyarat ataupun usulan untuk mengumpulkan Al-Quran ini bukan dari Abu Bakar langsung, tapi dari Umar awalnya, ba'da waqa'atil Yamamah, karena setelah peperangan Yamamah ini apa yang terjadi? Banyak yang syahid tadi, ya, kutila fi waqa'atil Yamamah adadun kabirun. Fayatawaqqaf, maka Abu Bakar ini berdiam, bingung, karena ini belum pernah dilakukan sama Nabi gitu ceritanya kan. Falam yazal Umar yuraji'uhu, dan Umar ini tidak berputus asa untuk merujuk ataupun membujuk. Membujuknya apa? Abu Bakar radhiyallahu an. Dan Umar tidak putus asa, tidak menyerah dalam memujuk Abu Bakar, hatta syarahallahu sadra Abi Bakrin lidzalik, sampai Allah lapangkan dada Abu Bakar tentang pengumpulan Al-Quran usulan dari Umar tersebut. Fa arsala ila Zaid bin Sabit, maka diutuslah kepada Zaid bin Sabit untuk datang kepada Abu Bakar. Fa atahu, maka datanglah Zaid bin Sabit kepada Abu Bakar, wa indahu Umar, dan di samping Abu Bakar ada Umar. Faqala lahu Abu Bakrin, dan berkata kepadanya Zaid, yang Abu Bakar katakan adalah, innaka rajulun syabun aqilun, sungguhnya engkau adalah laki-laki pemuda yang sangat-sangat cerdas, berakal. Diintihammuka, karena kesungguhanmu, wa qad kunta taktubul wahya, dan dulunya kamu adalah penulis wahyu di Rasulullah, bagi Rasulullah SAW. Fatatabba'il Qur'ana, maka kumpulkanlah Al-Quran. Maka kalau bahasa sekarang, kopilah Al-Quran, dikumpulkan, ya. Fa'ajmi'uhu, maka aku mengumpulkan Al-Quran. Dan berkata Zaid bin Sabit berkata, fatataba'tul Qur'ana ajma'uhu min al-usbi wal-likhafi wa suduri rijal, maka aku mengumpulkan Al-Quran sedikit demi sedikit, min al-usbi, dari pelepah-pelepah, ya, daun-daun pelepah kurma, wal-likhaf, ataupun dari kulit-kulit, wa suduri rijal, dari hafalan-hafalan sahabat radhiyallahu anhum. Fakanatis suhuf inda Abi Bakrin hatta tawafahu Allah, maka ketika setelah dikumpulkan semuanya, maka lembaran-lembaran mushaf ini dipegang Abu Bakar hatta tawafahu Allah, sampai Abu Bakar As-Siddiq wafat bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah wafatnya Abu Bakar, mushaf ini berpindah thumma inda Umar hayatahu, seumur hidupnya dipegang sama Umar. Kemudian setelah Umar wafat, thumma inda Hafsah binti Umar, setelah wafat dipindahkannya mushaf itu kepada Hafsah binti Umar, karena Hafsah juga istri Nabi, ya, harus kita tahu, radhiyallahu anhum ajma'in. Rahul Bukhari mutawwalan, diceritakan riwayatnya oleh Bukhari mutawwalan, dalam kisah yang panjang tawil, ya. Wa qad wafaqal muslimuna Aba Bakrin, dan sungguh telah sepakat kaum muslimin kepada Abu Bakar ala darik, atas dikumpulkannya Al-Quran ini.
wa'adduhu min hasanatihi, dan dihitung sebagai kebaikan-kebaikan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Hatta qala Ali radhiyallahu anhu, sampai ada sahabat yang mulia Ali radhiyallahu anhu berkata, apa? A'dhaman nasa fil masahif, paling besar jasanya bagi manusia dalam pengumpulan Al-Quran, ajran, yang besar jasa untuk mendapatkan pahala, siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Rahmatallahu ala Abi Bakr, semoga Allah merahmati menyayangi Abu Bakar As-Siddiq. Huwa awwalu man jama'a kitab Allah, dia yang pertama kali mengumpulkan kitab Al-Quran ini, Masya Allah. Sehingga kita bersyukur kita dapat belajar Al-Quran dengan baik. Sekarang kita dapat melihat membacanya dengan mudah, yang padahal dulu kitab Al-Quran tidak seperti sekarang, tidak ada harokat, titik pun bahkan gak ada. Jadi dengan kemudahan yang telah disuguhkan ulama-ulama terdahulu, wajib kita jaga. Maka dengan mempelajari ilmu Al-Quran ini, kita semakin tahu apa maunya Allah. Kita harus menjaga Al-Quran, bukan hanya sekedar hafalan, tapi harus bisa merojaah dengan baik, mentadaburi, memaknai apa maunya Allah, memahami tafsir apa maunya Allah dalam Al-Quran, sehingga kita telah tahu apa keinginan Allah. Setelah kita tahu, insya Allah kita bisa mengamalkan apa yang Allah inginkan dari Al-Quran tersebut yang telah sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah SWT untuk bisa menjaga Al-Quran, mengamalkan dengan baik, dan terus bisa menyebarkan kebaikan dan manfaat Al-Quran kepada seluruh alam di muka bumi ini selama kita hidup. Barakallahu fikum, syukran atas segala perhatiannya. Wa jazakumullah ahsanal jaza. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu